Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Widaningrum dengan NIM 21080860668 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas PB1B. Nah, di sini saya akan menjelaskan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi mahasiswa. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang umum dalam masyarakat yang digunakan suatu kelompok guna sebagai alat berinteraksi dan sebagai identitas bangsa dan juga diri sendiri. Di sini ada beberapa fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai lambang identitas nasional, lambang kebangsaan Indonesia, alat pemersatu bangsa, dan bahasa pengantar dalam pendidikan. Pertama, lambang identitas nasional. Bangsa Indonesia akan sangat sulit dalam hal berkomunikasi dengan masyarakat dari budaya atau suku lain, karena Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya yang beragam. Kedua, yaitu lambang kebangsaan Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga. Ketiga, alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya. Keempat, bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan nasional. Hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29 yang berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi mahasiswa. Bahasa Indonesia sudah diajarkan sejak tingkat SD dan SMP. Oleh karena itu, sebaiknya setelah jenjang SMA bahasa Indonesia sudah dikuasai atau setidaknya mempunyai pengetahuan yang memadai tentang bahasa Indonesia. Namun faktanya masih sedikit siswa yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia secara maksimal. Di SMA kita akan mempelajari bahasa Indonesia di mana kita dituntut untuk mempertahankan bahasa Indonesia supaya tidak luntur. Selain itu, bahasa Indonesia itu penting untuk dipelajari dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai panduan untuk penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah. Selain itu, mempelajari bahasa Indonesia bagi mahasiswa di universitas sama halnya seperti mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA. Namun, pembahasan di universitas lebih spesifik dan mendalam, dan sebagian besar mahasiswa masih tetap ingin mempelajari bahasa Indonesia dikarenakan agar mereka mampu bertata bahasa dengan baik dan benar. Dalam perguruan tinggi, kita akan sering membuat karya ilmiah, bukan hanya karya ilmiah yang akan kita buat, melainkan laporan praktikum, skripsi, tesis, dan karya tulis lainnya. Di perguruan tinggi, kita akan mempelajari bahasa Indonesia di mana kita dituntut untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Ini dilakukan supaya tidak luntur oleh kalangan banyak pemuda dan pengaruh budaya asing yang cenderung mempengaruhi pikiran generasi muda. Dalam proses pembelajaran, kita dituntut untuk mempertahankan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia tidak luntur dengan adanya pengaruh budaya asing yang cenderung mempengaruhi pikiran generasi muda. Selain itu, bahasa Indonesia itu penting untuk dipelajari di perguruan tinggi, dikarenakan di universitas setiap mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai panduan untuk penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam pembuatan artikel ilmiah, praktikum, skripsi, tesis, dan lain-lain. Dalam mata kuliah bahasa Indonesia, pasti mempelajari dan memahami arti pentingnya tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan atau IYD dalam pembuatan karya ilmiah dan sejenisnya. Setelah bisa memahami IYD dengan baik dan benar, dapat mengetahui konsep penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Sebagai seorang mahasiswa, selayaknya menambah kosakata yang sesuai dengan keilmuan yang ditekuni di perguruan tinggi. Harus bisa menggunakan diksi-diksi yang baik dan kalimat-kalimat yang efektif sesuai jenjang pendidikan, bukan seperti anak SMA dan SMP lagi. Kesimpulan, bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya.
Cara menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah ejaan atau ejaan yang disempurnakan. Nah, sesuai tadi pembahasan tentang pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi mahasiswa tadi, cukup sekian penjelasannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.